warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ustazah Ainun di sini. Apa kabar anakku yang soleh dan soleha? Masih pada puasa kan nak? Alhamdulillah kalau masih pada puasa, mudah-mudahan selalu sehat walafiat dan menunaikan ibadah puasa bulan Ramadan tahun ini. Amin ya robbal alamin. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan memberikan rangkuman seperti biasanya. Nah, untuk kali ini yaitu Ustazah akan memberikan rangkuman tentang tema 8 subtema 1 sampai 4 bahasa Indonesia. Nah, tapi kalau yang kemarin Ustazah udah sampaikan yaitu tentang huruf kapital ya. Nah, untuk hari ini Ustazah Ainun akan memberikan tentang yaitu tanda titik ya nak ya. Mudah-mudahan anak-anak semangat dalam menyimaknya. Tapi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, mari bersama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di tema ini yang pertama Ustazah akan memberikannya. Yang pertama adalah tentang penggunaan tanda titik pada kalimat ya nak ya. Nah, tanda titik masih ingat di tema yang lalu ya nak ya, itu tentang tanda titik, bahwa tanda titik akan diberikan atau ditulis pada akhir kalimat ya nak ya, yang menyatakan bahwa kalimat itu telah berhenti sampai di situ ya nak ya. Nah, contoh tanda titik masih ingat ya nak ya, ini adalah tanda titik. Nah, dia tanda titik ya nak ya, ingat ini adalah tanda titik ya nak ya. Nah, tanda titik itu selain ditulis pada akhir kalimat juga menyatakan bahwa kalimat itu telah berhenti sampai di situ, dan biasanya akan bersambung dengan kalimat yang baru ya nak ya. Dan ingat juga yang harus kita perhatikan adalah pada saat memberikan tanda titik itu disesuaikan dengan kalimat yang kita inginkan, sampai di mana tanda titik itu akan kita berikan ya nak ya. Paham ya nak ya, ini adalah tanda titik ya nak ya, jadi jangan salah ya nak ya. Nah, misalnya Rudi sedang membaca buku. Nah, ini tanda titiknya ada di sini ya nak ya. Nah, ini tanda titiknya. Jadi ini menyebutkan atau menjelaskan bahwa aktivitas yang dilakukan Rudi, yaitu Rudi sedang membaca buku, titik. Jadi satu kalimat ya nak ya. Paham ya nak ya sampai di sini? Alhamdulillah paham. Nah, sekarang lanjutnya adalah tanda titik dalam percakapan. Nah, di dalam percakapan itu ada biasanya ada teks ya nak ya yang ditulis, itu bisa dilihat di buku pena halaman 104. Nah, di situ ada percakapan antara Rudi, Jonas, dan Benny ya. Untuk contohnya Ustazah ambil di buku penanya, yaitu 2 percakapan aja ya nak ya. Nah, yang pertama adalah percakapan Rudi dan Jonas. Nah, Rudi, wah hangat ya berada di dekat api unggun. Jonas menjawab, iya, kamu benar Rudi. Selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan tenang. Nah, di sini ada tertulis tanda titiknya. Di manakah tanda titik yang harus kita letakkan, yaitu pada akhir kalimat. Kalau wah ini ada tanda seperti ini adalah tanda koma ya nak ya. Ini adalah tanda koma dan bukan tanda titik ya. Itu menyatakan bahwa percakapan berhenti sebentar ya, sejenak, tapi ada lanjutannya. Tapi kalau tanda titik itu berhenti dan tidak ada lanjutannya kecuali berlanjut dengan kalimat yang baru ya nak ya. Jadi wah hangat ya berada di dekat api unggun, berarti satu kalimat ini semuanya adalah satu kalimat ya. Jadi sampai dari memulai wah sampai api unggun yaitu adalah satu kalimat, dan ini tanda titiknya. Berarti berakhir kalimat dari Rudi ya nak ya. Nah, kemudian Jonas, iya kamu benar. Ini ada tanda koma ya, iya kamu benar, berarti 2 kata yang bersambung. Kemudian Rudi berarti ada titik. Nah, di sini ada tanda titik ya. Jadi iya kamu benar Rudi, berarti ini adalah satu pernyataan, satu kalimat pernyataan dari Jonas yang mengatakan, mengiyakan apa yang diucapkan oleh Rudi, yaitu iya kamu benar Rudi. Nah, kemudian ada dilanjutkan kalimat yang baru, yaitu selain hangat, api unggun ini terlihat indah dan tenang, titik ya nak ya. Nah,
Berarti yang dikatakan diucapkan oleh Rudi adalah satu kalimat ya, kemudian yang diucapkan oleh Jonas ada dua kalimat, yaitu iya kamu benar Rudi, yaitu membenarkan ucapan Rudi. Kemudian yang kedua memberikan tanggapan lagi ya, yaitu selain hangat, api unggun ini juga terlihat indah dan tenang. Jadi Jonas membenarkan perkataan Rudi, terus kemudian memberikan memberikan gambarannya ya atau pendapatnya ya nak ya, bahwa api unggun itu selain hangat juga indah dan tenang. Jadi dua kalimat yang diucapkan oleh Jonas ya nak, berarti ada tanda titik, ada dua ya, di belakang Rudi juga di ujung tenang. Nah selain itu Rudi cuma hanya satu kalimat, paham ya nak ya. Jadi boleh tanda titik adalah yang berada di akhir kalimat dan bisa dilanjutkan dengan awal kalimat baru ya nak ya, paham ya nak ya. Alhamdulillah. Nah kemudian selanjutnya selanjutnya adalah penggunaan tanda titik pada penulisan waktu ya nak ya, atau jam. Nah saat penulis sebuah kalimat, tanda titik itu ditulis setelah akhir kalimat dan pada kalimat yang kita buat. Kemudian selain di akhir kalimat, tanda titik juga digunakan untuk memisahkan angka dalam penulisan waktu atau jam ya nak ya. Nah perhatikan di buku pena halaman 125 itu ada contohnya ya nak ya. Contohnya masih ingat ya nak ya, itu. Nah ini pada jam yang waktu di MTK ya nak. Nah, ini pukul berapa? Yaitu pukul 7 karena jarum jam yang panjang ada di angka 12 tepat dan jarum jam pendek di angka 7 tepat, berarti pukul menunjukkan pukul 7 ya nak, 7.00. Nah di sini cara penulisannya adalah karena ini akan kita tulis menggunakan angka, berarti ini sesuai dengan pukul yang kita maksudkan. Kalau pukul 7.00 berarti dia pukul 7 pagi ya nak ya. Nah ini seperti ini. Ini ditunjukkan dengan 07 titik ya, titiknya di tengah-tengah 00. Jadi menunjukkan 07 adalah menunjukkan pukul 7 tepat, pukul 7 pagi, dan titiknya untuk memisahkan antara pukul dan menitnya ya nak ya, jam atau waktu yang menunjukkan ketepatan waktunya dan menitnya. Kalau misalnya di sini ada 07.00 berarti pukul 7 pagi tepat ya, tidak lebih ya, tidak ada menitnya. Nah selalu diberikan di belakang titik ada 00 ya nak ya di sini. Jadi kalau itu menunjukkan tepat waktu pukul 7. Nah kemudian kalau sekarang kita ganti jamnya ya nak ya. Sekarang jarum pendeknya menunjukkan di mana, yaitu di antara jam 10 jam 11, berarti di tengah-tengahnya ya nak ya. Dan kemudian jarum panjangnya menunjukkan di angka 6. Berarti di sini menunjukkan penulisannya, yaitu penulisannya adalah pukul 10.30. Nah jadi di tengah-tengah ini untuk memisahkan menitnya ya nak ya. Nah kalau jam tadi adalah jam 07.00 berarti pukul menunjukkan pukul 7 tepat ya nak ya, ini tepat ya. Nah kemudian kalau ini pukul 10 lewat 30 menit ya nak ya. Nah ini lewat 30 menit. 30 menit ya nak ya. Nah paham ya nak ya, jadi penulisan titiknya di tengah-tengahnya ya nak ya, paham ya. Alhamdulillah. Nah selanjutnya adalah penggunaan tanda titik pada kalimat ya nak ya. Nah contohnya ada di buku pena halaman 130. Di situ ada percakapan ya, yaitu menjaga keselamatan saat membuat properti tari. Nah itu terus Ustazah akan tunjukkan atau memberikan petunjuk memberikan contohnya hanya sebagian ya nak ya, tidak semuanya. Nanti bisa Ustazah bacakan ya di sini, yaitu Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Nah untuk tanda titiknya terdapat pada bagian mana yang harus kita kasih tanda titik? Ya betul. Nah itu pada pukul ya nak ya, pukul 13.00. Ini belum diberikan tanda titik ya, berarti pukul 13.00. Nah ini tanda titiknya. Kemudian di mana lagi?
Iya benar, di akhir kalimat, yaitu di akhir kalimat sini ya nak ya nak. Nah, jadi Komang dan teman-temannya pulang sekolah pukul 13.00. Satu siang ya nak ya, pukul 1 siang tepat ya nak ya. 1 siang. Kemudian kalau itu keduanya yaitu yang di bawahnya, yaitu setelah meminta izin orang tua masing-masing, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Nah, setelah meminta izin orang tua masing-masing, itu berarti satu kalimat atau bukan? Ya betul, satu kalimat, berarti harus dikasih tanda titik ya nak. Ya seperti di situ diberikan tanda titik ya nak ya. Nah, ya jadi setelah meminta izin orang tua masing-masing, titik, Lani, Fitri, dan Mei pergi ke rumah Komang. Berarti titik atau bersambung? Ya titik boleh ya nak ya. Jadi ada tanda titik lagi di sini ya. Nah, tanda titik lagi di sini. Jadi satu kalimat. Kemudian mereka sampai di rumah Komang pukul 14.15. Berarti tanda titiknya ada di mana? Ya ada di antara 14 dan 15, yaitu pukul 14.15. Ini menunjukkan pukul 14 berarti sama dengan, kalau 14 dikurangi 12 berarti sisa 2 ya nak ya, berarti pukul 2 siang ya nak ya, pukul 2 siang ya nak ya, sama dengan tadi pukul 1 siang ya, 2 siang lewat 15 menit ya nak ya, lewat 15 menit. Kalau yang tadi adalah pukul 13.00 adalah pukul 1 tepat ya, 1 siang ya tepat. Kemudian kalau ini 14.15 berarti pukul 2 siang lewat 15 menit ya nak ya. Nah, paham sampai di sini ya nak ya. Nah, boleh ya Ustazah lihat ya di dalam bukunya itu, di situ banyak sekali tanda-tanda titiknya yang belum diberikan ya nak ya. Itu bisa dicoba ya sendiri di rumah, mana saja yang harus diberikan tanda titik ya nak ya. Nah, mudah-mudahan anak-anak paham. Nah, kemudian selanjutnya penggunaan tanda titik pada kalimat. Kalau yang tadi adalah penggunaan tanda titik dalam kalimat, kalau sekarang adalah penggunaan tanda titik pada kalimat. Beda ya nak ya. Nah, di dalam kalimat ada tanda baca, yaitu tanda titik ya, yang dipakai untuk membuat kalimat pernyataan ya. Selain itu tanda titik juga dipakai dalam singkatan nama orang ya. Misalnya dari penggunaan tanda titik pada kalimat itu biasanya digunakan untuk menyingkat nama orang ya nak ya. Contohnya M. Hasan, yang sebelumnya atau yang namanya sebenarnya adalah Muhammad Hasan, jadi disingkat menjadi M. Hasan. Kemudian Ahmad Yani menjadi A. Yani, yang sebelumnya adalah Ahmad Yani. Kemudian W. R. Soepratman, nah itu adalah singkatan dari Wage Rudolf Supratman ya nak ya. Nah itu adalah untuk menyingkat, tanda titik untuk menyingkat nama orang ya nak ya. Paham ya nak ya di sini ya. Nah kemudian selanjutnya untuk pemakaian tanda titik pada kalimat juga ya nak ya. Nah kalau yang pertama yaitu penulisan tanda titik pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Misalnya contohnya Dokter Prambudi. Nah, itu penulisannya pada gelarnya yaitu di dokter, kemudian titik di sini ya, yang menyatakan bahwa Prambudi adalah seorang dokter. Kemudian insinyur, titiknya ada di sini ya. IR ya, IR adalah singkatannya ya nak ya. Singkatannya insinyur adalah misalnya bisa saja dia insinyur ahli itu ya nak, ahli suatu bidang. Misalnya insinyur pertanian, dia ahli bidang pertanian. Insinyur pembangunan, dia ahli pembangunan. Insinyur pengairan, misalnya dia ahli dalam pengairan, atau dan lain-lain. Itu Insinyur Soekarno, nah misalnya gitu kan. Nah itu berarti IR titik Soekarno. Kemudian sebagai tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan kelipatannya, misalnya ya, nah ini total ada 2.500 karung, berarti
tanda titiknya ada di mana nak? Ya, yaitu untuk memisahkannya angka 2000 sama 500, berarti ada 2000 titik ya, berarti 2000-nya dikasih titik 2500 karung, berarti untuk memisahkan angka ribuan dan angka ratusan, yaitu dua titik berarti 2000 kemudian 500 yaitu adalah ratusan ya. Jadi sebanyak 2500 karung beras yang dikirim untuk korban bencana alam ya nak ya. Itu titik ya nak ya. Kemudian di sini ada juga penulisan langkah-langkah kegiatan, kemudian bagan, pembuatan bagan dan daftar. Itu misalnya bisa juga ditulis seperti 1 titik, itu ada menjelaskan ada beberapa yang item yang harus disampaikan. Jadi 1 titik, siapkan gambar dan pensil warna titik, berarti ini satu kalimat ya nak ya, kalimat yang harus dilaksanakan dalam mengikuti kegiatan. Kemudian yang kedua, 2 titik, letakkan gambar di atas meja titik ya. Kemudian yang ketiga, 3 titik, warnai gambar dengan pensil warna titik. Berarti ada berapa? Ada 3 item ya nak ya. Jadi ada 3 kalimat perintah di sini ya nak, yaitu yang pertama, siapkan gambar dan pensil warna. Kemudian yang kedua, letakkan gambar di atas meja, dan yang ketiga yaitu warnai gambar dengan pensil warna. Nah, ingat udah paham ya sampai di sini bagaimana cara memberikan tanda titik pada singkatan, kemudian pangkat dan jabatan atau sapaan orang, kemudian dalam memisahkan angka ribuan atau ratusan atau puluhan ya. Itu juga kemudian dalam penulisan daftar atau langkah-langkah kegiatan. Paham ya nak ya sampai di sini? Alhamdulillah kalau paham. Nah, kemudiannya penggunaan tanda titik pada penulisan waktu ya nak ya. Nah, contohnya, ayah berangkat ke kantor pukul 07.00 WIB titik. Nah, ini berarti menunjukkan bahwa ayah pergi ke kantor pukul 7 pagi tepat ya nak ya. Kemudian yang kedua, toko itu buka pukul 09.30 WIB titik. Berarti menunjukkan bahwa toko itu buka pada pukul 9 pagi lewat 30 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ingat titiknya ya nak ya, ada di tengah-tengah menunjukkan pukul ketepatan waktunya dan antara pukul tepat waktunya dan lebihnya ya nak ya. Kemudian yang terakhir yaitu kereta berangkat pukul 11.45 WIB titik. Berarti kereta itu berangkat pada saat pukul 11 lewat 45 menit waktu Indonesia bagian Barat. Ingat ya nak ya. Jadi kalau memberikan tanda titik pada waktu atau jam ya nak ya, itu ada di tengah-tengah untuk memisahkan antara pukul ketepatan waktu yang disampaikan dengan lewat atau ketepatan atau kelewatan menitnya ataupun tepat waktunya ya. Kalau tepat waktu ingat itu titik 00, kalau lewat itu berarti tergantung berapa lewat menitnya. Misalnya kalau lewat 5 menit berarti 07.05 gitu ya nak ya, berarti pukul 7 lewat 5 menit. Nah, seperti itu ya nak, paham ya nak ya sampai di sini? Alhamdulillah kalau paham. Nah, selanjutnya adalah penggunaan tanda titik dalam bilangan ribuan. Contohnya misalnya, ibu memberiku uang 10.000 rupiah, yaitu ditulis sebagai rupiah Rp, kemudian 10 titik, nolnya ada 3 menyatakan ribuan, kemudian koma 00 itu menyatakan di belakang 2, 00 di belakang koma itu menyatakan rupiah ya nak ya. Nah, titik, jadi dibaca ibu memberiku uang 10.000 rupiah ya nak ya. Nah, kemudian yang kedua, beternak ayam menghasilkan 1.00 butir telur setiap minggunya. Berarti ini adalah kalau ada 300 di belakang titik berarti ribuan ya, yaitu 1000 ya nak ya, 1000. Jadi tulisnya peternak ayam menghasilkan 1000 butir telur setiap minggunya. Kemudian yang terakhir, jumlah wisatawan Bali ada 20 titik, nolnya ada 3 orang titik, berarti ada menyatakan ribuan, berarti ada
20.000 orang. Jadi bacanya jumlah wisatawan Bali ada 20.000 orang. Titik ya nak ya, sampai di sini paham ya nak ya bagaimana penulisan tanda titik ya. Yang pertama tanda titik adalah ditulis pada akhir kalimat dan juga bisa disambungkan lagi untuk penulisan kalimat yang baru. Kemudian tanda titik juga bisa ditulis pada singkatan gelar singkatan nama orang, kemudian gelar, pangkat, terus kemudian jabatan ya, terus juga pada waktu tadi ya, kemudian yang terakhir yaitu pada bilangan ribuan. Paham ya nak sampai di sini? Nah, mudah-mudahan apa yang sudah Ustazah Ainun sampaikan bermanfaat dan dapat dipahami. Kalau belum jelas nanti bisa japri ke Ustazah Ainun mana di halaman berapa yang belum jelas. Nanti insya Allah akan Ustazah Ainun jelaskan ya nak ya. Mari kita akhiri pembelajaran kita sampai di sini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata dari Ustazah Ainun karena kebenaran cuma milik Allah dan kesalahan mutlak milik Ainun Jariyah. Nah, Ustazah akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa.